Oke, yang nomor 2 ya. Misalnya ya, kita pernah diskusi soal, iman itu penting nggak? Kira-kira yang paling penting dari kita ini tuh, iman tuh nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor berapa tuh iman? Atau knowledge lebih penting? Kalau tipe imbang, dia knowledge dulu. Dari knowledge-nya itu karena dia udah tahu, dia baru mau beriman gitu. Tapi ada juga orang yang nggak mau knowledge dulu, pokoknya terima aja. Karena dogma kan. Karena diajarin begitu. Katakanlah kita dari kecil ya, katakan kita tinggal di satu planet yang nggak ada mataharinya. Katakan itu. Lalu dibilang, orang tua kita bilang, nah, itu ya di planet lain ada tiap hari muncul yang namanya matahari. Panas tapi menyejukkan. Nah, udah malam dia gelap, ada namanya bulan. Di tempat kita nggak ada matahari, katakanlah ya. Atau dibilang, nah di planet situ ya, ada satu jenis makanan yang namanya coklat. Di tempat kita nggak ada coklat. Wah, itu rasanya enak tuh. Apalagi kalau dikasih kacang almond. Oh, itu enak banget. Kita hanya membayang, tapi kita nggak pernah merasakan. Kita percaya sama itu, tapi kita nggak pernah lihat. Jadi iman kan itu. Kenapa? Karena kita hanya tahu ceritanya. Dia panas, tapi kita nggak bisa rasakan panasnya. Kita nggak bisa lihat warnanya. Makanya Imam bilang sense believing. Bulan, cerah, kita nggak bisa lihat. Kita hanya berfantasi aja. Nah, sekarang kita dikasih tahu. Tuhan itu kasih, Tuhan itu... Kita tahu, kita pernah mengalami nggak? Atau Tuhan itu ada. Kita pernah mengalami nggak? Nah, tapi kalau kita punya personal experience, tahu, kita pernah makan coklat, kita pernah lihat matahari, orang tanya terus, kamu percaya ada matahari nggak? Enggak, saya nggak percaya ada matahari. Kenapa? Karena saya udah lihat, saya udah rasain panasnya. Kamu percaya coklat itu enak? Enggak, saya nggak pernah, karena saya tahu, saya pernah rasa. Ada macam-macam loh. Ada yang black coklat, ada yang ini. Ngerti nggak maksud saya? Nggak perlu percaya lagi, karena kita udah tahu. Makanya ada jutaan man of knowledge, of understanding. Oke, kita kembali sama orang yang disembuhkan oleh Yesus. Pak Nugroho kasih 2 contoh. Perempuan yang anaknya kerasukan setan sama perempuan yang pendarahan. Kita bilang kan karena iman, biasanya kan. Tapi hasil diskusi kita menunjukkan apa? Itu bukan karena iman dia. Dia desperate. Dia udah kemana-mana. Karena apa jadi? Kita udah diskusi. Karena ada energy of love, ada sumber gitu, ya yang memberikan. Nah, dia rasain. Nah, dengan dia rasain, dia beriman. Kalau gue udah ngalamin anak gue sembuh. Nah, iman kan pendekatannya pengen begitu. Ya, gue udah sembuh. Saya sekarang tanya, mana yang lebih besar kalau gitu? Iman atau energy of love? Yang lebih penting. Lebih baik you beriman atau you punya energy of love? Ini? Mana ini? Iya. Iya. Dengan ya energy of love itu kan perwujudan dari iman. Jadi dia jadi lebih, dia eksis, maka iman ada. Oke, jadi kalau gitu gini ya, sama itu hasilnya dengan agama sama spirituality. Spiritual itu kan nggak bisa ada kalau nggak ada respons, itu tadi Pak Nugroho bilang. Terus agama, tapi kalau tidak spirituality perlu agama lagi nggak? Tidak. Ya. Nah sekarang kalau kita sudah ada energy of love, kita masih perlu iman nggak? Ada yang namanya blind faith loh. Dalam nama Yesus sembuh, nggak sembuh-sembuh gitu. Karena nggak ada knowledge-nya, nggak ada wisdom-nya. Jadi kita jangan terlalu terpaku gitu ya. Nah, itu maksudnya ijtihad. Kita harus ijtihad. Ya. Kenapa orang dulu harus beriman seperti itu dia? Karena pada waktu itu orang belum mengerti quantum physics.
Sekarang Ibu ini kan kemarin kirim tuh soal energi. Kalau kita udah ngerti itu jadi satu yang nggak perlu kita ambil, kita udah tahu, nggak perlu percaya lagi, tahu. Nah, jadi maksud saya kita jangan membawa alam pemikiran kita dalam melihat Urantia itu dengan iman 2000 tahun yang lalu, ya beda, harus diadaptasi seperti kuliah Urnia, udah tahu energi kok. Nah, jadi kalau kita sudah terbiasa seperti itu, ya kita juga bisa seperti kayak Yesus. Udah God-like gitu lah, bukan kayak Tuhan ya, bukan jadi Tuhan, God-like. Mau tambahkan aja bahwa dalam buku Urantia ini disebutkan mengenai 3 hal, 3 bidang besar, ya, bidang material, yang di situ pembuktiannya adalah pembuktian ilmiah yang benar-benar bisa diuji di lab. Kemudian bidang intelektual yang diuji dengan batin, dengan pikiran, dengan knowledge, dengan semua yang logika. Tapi kemudian ada lagi satu bidang lagi yang bidang spiritual, dan itu persoalan di dalam spiritual adalah banyak hal yang kurang, jadi kurang bisa kurang ada buktinya, kurang ada sesuatu yang bisa dipegang gitu. Ini Contohnya benar apa enggak gitu. Nah, Contohnya itu disitulah perlu iman. ya, contohnya apa? Oke, kalau gitu definisi iman apa? Jadi iman itu Definisi iman apa? Kemarin Ibu Rini udah kirim tuh, tapi definisi yang paling cocok itu apa buat kelompok kita? Ibu Rini waktu kirim dari ini tetangga, enggak ya, Ibu kirim kan? Apa mengenai iman? Apa katanya? Bahasa Inggris tuh. Iman itulah satu curiosity thing with hope. Curiosity, tapi kita punya harapan dari situ. Coba Ibu Rini ingat ya, yang itu paragraf terakhir yang Ibu kirim tuh. Faith is curiosity thing with hope. Waduh, itu saya baru baca tuh, Bu. Wah, ini cocok banget definisi buat saya. Nah, diskusinya Imbang kemarin itu dia curious tuh. Tapi curious, dia men-challenge, tapi dia punya hope. Ayo kita kejar terus tuh, kejar terus. Saya mau belajar deh kalau gitu. Bener nggak? Kalau nggak benar saya tinggalin. Kan gitu kan, Bang? Sikapnya kan begitu kan.